Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ini ada sebuah capturean ya atau tangkapan layar percakapan chat WhatsApp antara dua warga Semarang, Jawa Tengah. Ini yang viral di media sosial. Kenapa viral? Karena isi dari percakapan tersebut antara dua warga Semarang ini bernada provokatif untuk menyebarkan COVID-19. Nah, salah satu warga yang ada dalam percakapan ini merupakan warga Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Tim Satgas COVID-19 Semarang sebenarnya sudah datang dan menjemput LS dan juga keluarganya. Mereka kemudian dibawa ke tempat isolasi di rumah dinas Wali Kota Semarang. Sementara itu, warga lainnya FN menjalani karantina mandiri di rumah karena masih merawat ibunya yang juga tertular COVID-19 dan baru saja keluar dari rumah sakit. Ya, kita akan diskusikan pagi hari ini bersama dengan Wali Kota Semarang, Pak Hendrar Prihadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya, Mbak Gina, Mas Bayu, dan semua yang nonton TV One. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semoga Bapak dan juga warga Semarang juga sehat selalu. Pak Hendrar Prihadi, kita ingin tahu Pak, sebetulnya duduk permasalahannya ini apa sih Pak? Ada viral di media sosial mengenai chat warga Semarang yang nadanya ini dinilai provokatif. Ya, jadi begini, hari Jumat yang lalu kita mendapati ada berita viral di medsos tentang chattingan antar dua warga Semarang. Jadi antara FN sama LS ini sebenarnya adalah tetangga di wilayah Jerakah. Nah, FN dan LS ini sudah dilakukan swab oleh Puskesmas karena orang tuanya dari FN ini sudah masuk rumah sakit dan positif COVID. Lalu dilakukan tracing untuk anaknya dan juga ke beberapa tetangganya. Keduanya dinyatakan positif. Nah, tapi waktu itu ini menurut pendalaman yang ada dari kawan-kawan Satuan Tugas COVID Semarang, waktu itu FN merasa bahwa LS ini sudah dinyatakan COVID kok masih keluar-keluar. Sehingga dilakukanlah percakapan yang bercerita seolah-olah bahwa FN itu melakukan hal seperti di dalam settingan itu. Dia kemana-mana, ke Tanah Mas, ke mall, dan seterusnya, untuk mencoba mengorek bahwa kemana sebenarnya si LS selama dinyatakan positif. LS itu, tapi ternyata chattingan itu kemudian diposting oleh anaknya LS bahwa seolah-olah justru FN ini yang melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi Alhamdulillah, Sabtu kemarin, kita turunkan tim, kita datangin kedua keluarga itu, kesimpulannya LS sudah mengakui bahwa selama ini dia isolasi mandiri di rumah. Tapi untuk keamanan, akhirnya satu keluarga itu, LS dan dua putranya kita bawa karantina di rumah dinas kami di Manyaran, Semarang. Oke, Pak Wali, jadi fakta kalau misalnya dari chat itu keluar ke mall, lepas masker, jalan-jalan itu nggak benar sebenarnya? Nggak ada, kalau hasil pendalaman tim itu nggak ada. Mereka hanya sekedar saling memanasi aja di WhatsApp. Tapi cilakanya kenapa Pak saling memanasi itu Pak? Nah itu mesti dilakukan pendalaman di ranah hukum. Cuman kalau kami kan pendalamannya sebatas ini harus dikarantina supaya semuanya menjadi lebih kondusif, aman. Nah si FN sendiri hari ini tidak mau dikarantina di rumah dinas kami karena dia beralasan harus merawat ibunya yang baru keluar dari rumah sakit karena COVID tadi. Oke, tindakan yang dilakukan Satgas COVID-19 di Semarang atas kejadian ini seperti apa Pak? Sebenarnya kita pengen menjemput dua keluarga itu, baik FN maupun LS, tapi karena pertimbangan kemanusiaan, si FN masih tetap di rumah karena harus merawat ibunya yang baru keluar dari rumah sakit karena COVID. Sedangkan LS hari ini sudah dari hari Sabtu yang lalu sudah di rumah dinas dengan dua orang anaknya. Oke, Pak, dari ngobrol-ngobrol nih Pak sama tim Satgas gitu semua Kota Semarang, ada unsur pidananya nggak Pak? Karena gini, ini kan chatnya sudah viral, orang kan bisa beranggapan berbeda dengan apa yang disampaikan dan juga merasa khawatir gitu loh Pak. Ya mestinya kalau menimbulkan keresahan di mata masyarakat, unsur itu masuk. Tapi sekali lagi tugas kami hari ini adalah menyembuhkan warga Semarang yang terkena COVID. Untuk masalah hukumnya nanti biar ditangani sama Pak Polisi atau Pak Kapolrestabes, kami akan laporkan hal-hal yang terkait dengan viral di medsos ini, Mas Bayu. Kalau bicara soal penanganan COVID-19-nya, kalau misalnya ada warga di Semarang yang dinyatakan positif, ini apakah memang
isolasi mandiri diperbolehkan atau memang ada tempat rujukan tersendiri Pak bagi pasien yang positif meskipun itu orang tanpa gejala atau dan lain sebagainya? Kami menyiapkan di rumah dinas wali kota ini ada 200 tempat tidur untuk orang-orang yang karantina dalam konteks OTG. Ditambah lagi 100 kamar tidur di diklat kami, jadi total untuk karantina ini 300. Yang hari ini rata-rata terisi sekitar 20-30% dari kapasitas. Akan tetapi kalau dirasa seseorang itu dia mampu untuk melakukan karantina mandiri, maka itu sangat diperbolehkan dan dengan pengawasan ketat dari para ketua RT, dari puskesmas atau dari unsur TNI Polri yaitu Babin Kamtipmas juga dilibatkan untuk pengawasan tersebut. Jadi monggo saja masyarakat kalau mau karantina mandiri silakan, kalaupun tidak mempunyai tempat atau merasa nyaman karantina di luar juga kami juga sudah siapkan. Oke. Ini kan sudah ada klarifikasi ya dari Pak Wali ya soal si chat di WA ini gitu. Tapi kan sempat khawatir karena kan data yang disampaikan tim Satgas Pusat ini kan Semarang masuk dari 10 kota kabupaten yang tingkat laju kematian akibat COVID-nya tinggi gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini kan justru membuat khawatir juga. Kok masih ada orang yang berperilaku seperti ini di tengah tingkat kematian di Semarang juga tinggi. Ya Mas Bayu, saya mesti update data COVID nih supaya sevisi dan bisa menjadi sebuah klarifikasi. Hari ini kasus aktif di Kota Semarang 447 orang. Yang meninggal di Semarang ada 725, di mana 536 adalah warga Semarang. Yang luar Semarang ada 189. Jadi kami sempat dibuat kaget pada saat tanggal 1 sampai tanggal 13 ada rilis resmi dari Satuan Tugas COVID terkait Kota Semarang sebagai penderita COVID terbanyak, mencapai 2.500. Yang harus saya sampaikan kepada seluruh warga bangsa ini, kapasitas tempat tidur rumah sakit dan juga ruang karantina ini kita di Semarang hanya sekitar 1.100. Dan posisinya rata-rata terisi antara 20%, maksimal 50%. Bagaimana mungkin ada 2.500 lebih orang COVID di Semarang, sedangkan rumah sakit maupun tempat karantina tidak terisi full. Itu yang pertama. Yang kedua, statement secara resmi dari Satuan Tugas COVID-19 ini membuat resah, membuat galau seluruh masyarakat Kota Semarang karena dianggap cukup sangat banyak COVID yang ada di Semarang ini. Padahal kami terus berupaya lakukan tracing, swab, rapid kepada seluruh warga yang terindikasi mempunyai alur terkait dengan penderita COVID, dan sampai hari ini jumlahnya memang masih tinggi, 400, tapi tidak sampai 2.000. Nah, ditambah lagi ada viral chattingan di medsos ini, tentu saja situasinya jadi nggak nyaman. Tapi buat saya, apapun itu adalah sebuah koreksi. Mungkin ini menjadi pelajaran buat kami yang ada di pemerintahan dan juga masyarakat Semarang untuk lebih bijak lagi, terutama menyikapi berita-berita yang belum tentu benar. Itu Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Hendrar Priyadi atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.